Selamat pagi. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya Nana Florentina, kelas 11 Sosial 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian bertema alam seperti pencemaran lingkungan di sekitar. Sampah terdiri dari dua golongan, yaitu sampah anorganik tidak terurai. Sampah anorganik yaitu sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, wadah pembungkus makanan, kertas, botol dan gelas minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya. Sampah anorganik dapat diurai seperti sampahnya sisa-sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos. Membuat kompos: simpan sisa makanan, potongan-potongan rumput. Sisa makanan dan potongan rumput tidak perlu dibuang, akan tetapi diolah menjadi kompos dari bahan-bahan ini dan mengubahnya menjadi pupuk yang kaya nutrisi yang dapat digunakan untuk kebun milik kita. Ada banyak cara membuat kompos. Beberapa jenis kompos dibuat menggunakan campuran bahan-bahan seperti daging dan produk susu, sedangkan yang lainnya hanya menggunakan sisa buah dan sayuran. Untuk mulai pembuatan kompos, ambillah bahan-bahan ini. Bahan-bahan berwarna hijau yang cepat hancur seperti kupasan sayur-sayuran, sisa bubuk kopi, teh kantung, potongan rumput, dan dedaunan. Bahan-bahan berwarna coklat yang lambat hancur seperti kayu-kayu kecil dan ranting-ranting, kertas, kardus, kulit telur, dan serbuk gergaji. Tentukan suatu area untuk kompos, misalnya jauh dari permukiman yang dekat rumah, sehingga tidak membuat terkandungnya banyak hewan seperti tikus dan serangga. Terus pilihlah untuk membuat tumpukan kompos dingin atau kompos panas. Kompos dingin tidaklah sulit, tetapi membutuhkan waktu yang lebih lama hingga kompos siap digunakan. Membuat tumpukan kompos panas membutuhkan sedikit usaha ekstra, tetapi kompos akan siap digunakan dalam waktu 6-8 minggu. Inilah keberadaan yang ada di keduanya, yaitu pelihara kondisi area kompos. Jika tumpukan terlihat cepat membusuk dan berlendir, tambahkan bahan-bahan berwarna coklat atau perlambat prosesnya. Jika tumpukan terlihat terlalu kering sehingga memperlambat proses pengomposan, tambahkan sedikit air atau bahan-bahan hijau. Semakin sering merawat kompos, semakin cepat dapat menggunakan kompos hasilnya. Gunakan kompos jika sudah siap, dan kompos siap digunakan yaitu saat warnanya berubah menjadi coklat tua atau hitam berbau tanah. Kompos dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar rumah, perkebunan, ataupun sayur-sayuran, buah-buahan, atau sebarkan aja di pekarangan agar rumput dan tanaman lainnya yang sudah ada mendapatkan asupan gizi bertahan lama. Dampak negatif sampah anorganik, yaitu pengolahan sampah anorganik sangat penting untuk dilakukan sebab berguna untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari kehadiran limbah ini. Beberapa dampak negatif dari sampah anorganik sebagai berikut.
mengancam kesehatan. Bahan kimia yang dihasilkan dari limbah anorganik bisa menjadi ancaman tersendiri. Sebuah laporan menyebarkan bahwa di Jepang pernah terjadi kontaminasi raksa dari sampah yang dibuang ke laut. Berdampak pada lingkungan. Selain mengancam kesehatan, kehadiran sampah anorganik yang tidak diolah juga bisa memberikan dampak pada lingkungan. Dan tips mudah mengolah sampah atau limbah anorganik yaitu proses membersihkan. Sebelum diolah, bersihkan dahulu. Plastik akan dimanfaatkan kembali. Simpan sisa botol plastik. Jadikan kaleng berbekas sebagai hiasan atau peralatan lainnya seperti kaleng atau botol minuman bisa diolah menjadi tempat celengan. Gunakan kembali botol kaca berbekas. Berikan sisa sampah organik kepada UKM kerajinan tangan. Seperti kerajinan tangannya bisa seperti bunga dari botol plastik diolah jadi bunga sehingga menjadi kerajinan tangan. Seperti tempat pensil, penghapus dari botol-botol minuman. Sekian, itu saja yang dapat penelitian saya hari ini. Kurang lebih dan salahnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.